Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir bahwa perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, Indofood bisa memastikan produk mereka selalu ada di rak toko tepat waktu dengan jumlah yang pas dan harga yang terkendali? Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai the production cycle. Jadi sebelum kami melanjutkan penjelasan kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 5. Jadi yang pertama ada Isna Azahra dengan NPM 018, yang kedua ada Naifa Dewi Amanda dengan NPM 26, yang ketiga ada Bunga Citra Amelia dengan NPM 037, yang keempat ada Taliana Najwa Sajida dengan NPM 055, dan yang kelima ada saya sendiri ada Legnasia Zahra dengan NPM 061, dan yang keenam ada Hakam Manzuri dengan NPM 070, dan yang terakhir yaitu Farel Putra Aliano dengan NPM 079. Nah, kita masuk ke materinya nih. Yang pertama ada introduction. Jadi teman-teman, siklus produksi adalah rangkaian berulang dari aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang berhubungan dengan pembuatan produk. Nah teman-teman, jawabannya tuh ada pada topik kita hari ini, siklus produksi. Seperti yang terlihat di layar, siklus produksi bukan sekadar kegiatan pabrik melainkan sebuah ekosistem informasi dan aktivitas bisnis yang berulang untuk mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai jual tinggi. Jadi sekarang mari kita bedah diagram yang ada di depan kalian nih. Anggaplah siklus produksi. Jadi lingkaran hijau di tengah ini adalah jantung dari sebuah perusahaan manufaktur. Agar jantung ini bisa berdetak, ia butuh supply dan koordinasi dengan bagian tubuh lainnya. Jadi di sisi kiri ini kita melihat siklus pendapatan. Produksi tidak boleh berjalan ngawur dan asal-asalan ya. Kita butuh sales forecast atau yang disebut dengan ramalan penjualan dan pesanan pelanggan agar kita tahu, oh bulan ini tuh kita harus buat 1000 pieces bukan 10.000. Jadi ini penting untuk menghindari penumpukan stok di gudang. Lalu kita pindah ke sisi kanan nih, ada siklus pengeluaran. Di sini terjadi jual beli informasi. Siklus produksi mengirimkan permintaan pembelian bahan baku, dan siklus pengeluaran akan mendatangkan bahan tersebut beserta biaya overhead seperti listrik, air, dan sebagainya agar mesin pabrik bisa terus menyala. Nah lalu di bagian bawah kanan ini kita bicara soal manusia. Mesin tidak bisa jalan sendiri, kita butuh data kebutuhan tenaga kerja. Sebaliknya, siklus produksi akan melaporkan biaya tenaga kerja yang sudah terpakai untuk kemudian diproses oleh bagian penggajian. Nah, lalu hasil akhir dan pelaporan, setelah semua proses selesai, hasilnya itu ada dua. Yang pertama itu ada fisik. Nah, fisik ini barang jadi yang siap dikirim kembali ke siklus pendapatan untuk dijual. Nah, lalu data. Keduanya ada data, biaya atau harga pokok produksi atau yang disebut dengan HPP dikirim ke buku besar untuk dicatat akuntansinya. Dan tentu saja laporan performa pabrik akan sampai ke meja manajemen sebagai bahan evaluasi. Jadi teman-teman, di sini kesimpulannya yaitu siklus produksi bukan hanya soal mesin di pabrik. Ini adalah simfoni antara departemen penjualan, pembelian, SDM, dan keuangan. Jika satu aliran data di diagram ini terhambat, maka seluruh proses manufaktur bisa lumpuh teman-teman. Dengan memahami siklus ini, kita bisa tahu nih di titik mana perusahaan bisa melakukan efisiensi biaya untuk memaksimalkan keuntungan. Seperti itu teman-teman. Oke, lalu selanjutnya itu ada Production Cycle Information System. Di sini terdapat diagram. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem ERP membantu perusahaan dalam mengelola siklus produksi, mulai dari perencanaan sampai pelaporan hasil produksinya. Secara garis besar, sistem ini menghubungkan beberapa bagian dalam perusahaan agar proses produksi berjalan teratur, efisien, dan terkontrol. Bagian pertama itu adalah bagian yang memberikan input ke sistem. Beberapa departemen memberikan data awal ke sistem produksi, yaitu yang pertama engineering memberikan spesifikasi produk, sales memberikan data ramalan penjualan dan pesanan pelanggan, production planning membuat jadwal dan perintah produksi, cost accounting yang menentukan biaya standar dan tarif overhead, inventory yang memberikan informasi kebutuhan bahan baku, dan ada factory workstations yang memberikan data produksi dari lapangan. Semua informasi ini kemudian masuk ke sistem produksi online. Lalu bagian kedua itu ada Online Production Information System atau sistem produksi online. Bagian ini adalah pusat pengolahan data produksi. Sistem ini menghubungkan data dari berbagai departemen, mengelola proses produksi secara real time, terhubung dengan general ledger atau buku besar untuk pencatatan akuntansi, dan sistem ini juga terhubung dengan manufacturing control specification
dan CIM interface atau Computer Integrated Manufacturing yang menghubungkan sistem dengan mesin atau workstation di pabrik. Lalu bagian ketiga itu ada Production Cycle Database atau database produksi, yaitu di mana semua data produksi disimpan dalam database yang berisi Bill of Materials atau daftar bahan baku yang dibutuhkan. Lalu ada Operation List atau daftar langkah-langkah produksi, Master Production Schedule atau jadwal utama produksi, lalu ada Inventory atau data persediaan, dan Production Orders atau perintah produksi, dan yang terakhir ada Work in Process atau barang yang sedang diproses. Database ini menjadi pusat informasi untuk seluruh aktivitas produksi. Lalu yang keempat ada Factory Workstation, yaitu bagian ini menerima instruksi kerja dan jadwal produksi. Kemudian, Workstation mengirim kembali data hasil produksi ke sistem. Lalu tahap terakhir ada Inquiry Processing System atau sistem laporan. Data dari database kemudian digunakan untuk membuat laporan seperti Production Status Report atau laporan status produksi, Cost Analysis atau analisis biaya, Performance Report atau laporan kinerja. Begitu terkait soal diagramnya. Lalu kita lanjutkan ke proses. Dalam proses ini, sistem informasi siklus produksi mengintegrasikan data operasional dan keuangan dari berbagai bagian, seperti engineering, sales, production planning, inventory, dan akuntansi biaya. Informasi seperti Bill of Materials, Operation List, jadwal produksi, persediaan, dan work in process disimpan dalam database terpusat. Data tersebut digunakan untuk menyusun jadwal dan perintah produksi, mengeluarkan bahan baku, mencatat biaya produksi, serta memperbarui data barang dalam proses. Sistem ini juga terhubung dengan buku besar agar seluruh transaksi produksi tercatat dalam laporan keuangan secara akurat. Lalu yang terakhir ada ancaman dan pengendaliannya. Lalu yang pertama adalah kesalahan atau ketidakakuratan data master dapat menyebabkan kesalahan perhitungan biaya dan persediaan, yang kemudian dapat dikendalikan dengan validasi data, pembatasan hak akses, dan pemisahan tugas. Lalu yang kedua ada perubahan data tanpa izin atau unauthorized access, yaitu dapat merusak data produksi atau memanipulasi informasi, yang dapat dikendalikan dengan cara pengaturan hak akses yang ketat, autentikasi pengguna, dan audit trail. Lalu yang ketiga ada kebocoran informasi produksi. Informasi penting seperti spesifikasi produk dapat disalahgunakan oleh pihak luar, yang kemudian dapat dikendalikan dengan enskripsi data dan pembatasan akses berdasarkan kebutuhan kerjanya saja. Lalu yang keempat, kehilangan atau kerusakan data yang dimana dapat mengganggu proses produksi dan pelaporan. Pengendaliannya yaitu dengan cara backup data secara berkala dan penyimpanan cadangan di lokasi terpisah. Pada tahap produk design atau perancangan produk, perusahaan mulai menentukan seperti apa produk yang mau dibuat, mulai dari bentuk, ukuran, bahan yang digunakan, sampai fungsi dan tampilannya. Tujuannya supaya produk yang dibuat nanti bisa menarik minat konsumen dan tetap efisien dari segi biaya produksi. Di tahap ini biasanya dilakukan riset pasar dulu untuk mengetahui apa yang dibutuhkan customer dan tren apa yang sedang berkembang. Setelah itu, tim desain akan membuat beberapa konsep produk, lalu dilakukan uji coba atau prototipe untuk melihat apakah desainnya sudah sesuai atau belum. Di tahap ini penting sekali karena hasil dari produk desain akan berpengaruh ke seluruh proses produksi selanjutnya. Jadi, kalau desainnya bagus dan efisien, proses produksi lebih mudah dan cepat. Selain itu, untuk menentukan desain pada tahap ini juga disusun Bill of Materials, yang dimana Bill of Materials itu adalah daftar lengkap seluruh bahan baku, komponen, dan subkomponen yang dibutuhkan untuk membuat satu produk jadi. Isi dari Bill of Materials biasanya meliputi
nama dan kode komponen, jumlah yang dibutuhkan, spesifikasi bahan, satuan ukuran, dan supplier jika sudah ditentukan. Fungsi utama Bill of Material sendiri adalah untuk menjadi acuan bagian pembelian dalam memesan bahan, membantu bagian produksi untuk mengetahui apa saja yang harus disiapkan, menghitung estimasi biaya produksi secara lebih akurat, dan mengontrol persediaan bahan baku. Tanpa Bill of Materials yang jelas, proses produksi bisa saja kacau karena bahan yang dibutuhkan mungkin kurang, salah spesifikasi, atau bahkan berlebihan. Selain Bill of Materials, dalam tahap ini juga dibuat operation list atau daftar operasi produksi. Operation list adalah urutan langkah atau proses kerja yang harus dilakukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biasanya, operation list mencakup urutan proses produksi, mesin atau peralatan yang digunakan, waktu standar tiap proses, tenaga kerja yang dibutuhkan, dan quality control. Fungsinya antara lain menjadi panduan kerja bagi bagian produksi, membantu perencanaan kapasitas dan penjadwalan produksi, menghitung waktu produksi dan biaya tenaga kerja, dan menjaga konsistensi kualitas produk. Dengan adanya Bill of Materials dan Operation List, perusahaan tidak hanya tahu apa yang harus dibuat, tetapi juga bagaimana cara membuatnya secara sistematis dan efisien. Jadi, tahap product design bukan hanya soal tampilan produk, tetapi juga tentang perencanaan teknis yang matang agar proses produksi berjalan lancar dan biaya tetap terkendali. Selanjutnya, planning and scheduling. Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan dari permintaan jangka pendek yang diperkirakan, sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Metode perencanaan produksi yaitu dibagi menjadi dua. Manufacturing resource planning merupakan pengembangan dari perencanaan kebutuhan material yang bertujuan menyeimbangkan kapasitas produksi yang tersedia dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Sistem MRP sering disebut sebagai sistem produksi dorong karena barang diproduksi berdasarkan perkiraan permintaan pelanggan. Yang kedua, plan manufacturing memperluas prinsip sistem persediaan tepat waktu ke seluruh proses produksi. Tujuan plan manufacturing adalah meminimalkan atau menghilangkan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Lean manufacturing sering disebut sebagai sistem produksi tarik karena barang diproduksi sebagai respon terhadap permintaan pelanggan. Selanjutnya, diagram ini menjelaskan tentang planning and schedule. Dalam proses produksi, khususnya pada metode perencanaan produksi, pertama, bagian kiri menjelaskan bahwa dalam perencanaan produksi terdapat resiko overproduction dan underproduction. Overproduction atau produksi berlebih menyebabkan persediaan menumpuk. Hal ini dapat menimbulkan masalah arus kas karena dana tertahan di persediaan, serta risiko barang menjadi usang atau tidak terjual. Sedangkan underproduction atau produksi yang kurang dari permintaan akan mengakibatkan kehilangan penjualan dan menurunkan kepuasan pelanggan karena pesanan tidak dapat dipenuhi tepat waktu. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan pengendalian atau kontrol seperti sistem perencanaan produksi yang baik, peramalan penjualan yang akurat, pengecekan persediaan secara rutin, otorisasi atau persetujuan atas perintah produksi. Kemudian pada bagian kanan terdapat diagram alur integrasi sistem ERP dalam siklus produksi. Proses dimulai dari pelanggan yang melakukan pemesanan. Pesanan pelanggan dicatat ke dalam sistem. Setelah itu, sistem akan memeriksa ketersediaan, persediaan, dan kapasitas produksi. Jika bahan baku kurang, sistem akan mengirimkan pesanan pembelian ke pemasok jika membutuhkan tenaga kerja tambahan. Informasi akan diteruskan ke bagian HRM. Semua data ini terhubung dengan bagian produksi, persediaan, dan karyawan, sehingga seluruh departemen saling terintegrasi. Kesimpulannya, diagram ini menunjukkan bahwa perencanaan dan penjadwalan produksi harus terkoordinasi dengan baik agar perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan
secara efisien tanpa menimbulkan kelebihan atau kekurangan produksi. Lalu production operation atau operasi produksi. Operasi produksi adalah tahap dalam siklus produksi di mana perusahaan melakukan proses pembuatan produk secara nyata dengan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi menggunakan tenaga kerja, mesin, dan teknologi. Lalu, beberapa teknologi yang digunakan untuk operasi produksi yang modern, salah satunya ada Computer Integrated Manufacturing atau CIM, yaitu produksi berkomputerisasi dan robotik, lebih efisiensi dan fleksibilitas. Lalu yang kedua ada Industrial Internet of Things atau IoT, berfungsi sebagai sensor mesin, pemantauan, dan perawatan pencegahan. Yang ketiga ada pencetakan 3D mempercepat dan mempermudah produksi itu sendiri. Lalu ancaman dan pengendalian. Ancaman dan pengendalian yang pertama ada pencurian persediaan atau aset. Cara pengendaliannya sendiri yaitu dengan membatasi akses, dokumentasi, RFID, dan pemisahan tugas. Lalu yang kedua ada kinerja buruk. Pengendaliannya melakukan pelatihan dan evaluasi kinerja. Yang ketiga ada investasi aset tidak optimal. Pengendaliannya yaitu dengan otoritas dan analisis biaya manfaat. Yang keempat ada ancaman bencana dan gangguan produksi. Pengendaliannya menggunakan sistem keamanan, asuransi, generator atau UPS. Dalam sistem akuntansi biaya, perusahaan menggunakan dua metode utama, yaitu job order costing dan process costing, untuk menentukan biaya produk secara akurat. Yang pertama ada job order costing, digunakan ketika produk atau jasa dibuat berdasarkan pesanan khusus, sehingga setiap pekerjaan atau proyek memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam metode ini, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan manufacturing overhead dikumpulkan dan dicatat secara terpisah untuk setiap job menggunakan dokumen pendukung seperti job cost sheet. Metode ini memungkinkan manajemen mengetahui secara rinci total biaya dan laba dari setiap pesanan, sehingga sangat cocok untuk industri seperti konstruksi, percetakan, manufaktur, pesanan khusus, atau jasa profesional. Sebaliknya, proses costing digunakan ketika produk diproduksi secara massal dan bersifat homogen atau seragam. Biaya produksi dikumpulkan berdasarkan departemen atau tahapan proses selama periode tertentu. Kemudian total biaya tersebut dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi untuk mendapatkan biaya rata-rata per unit. Metode ini umum digunakan dalam industri seperti makanan, minuman, kimia, tekstil, dan semen. Perbedaan utama antara job order costing dan proses costing terletak pada cara pembebanan biaya ke produk, bukan pada elemen biaya yang dikumpulkan, karena keduanya tetap mencakup bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Lalu dalam pencatatan tenaga kerja langsung digunakan job time ticket, yaitu dokumen atau sistem yang mencatat jumlah waktu yang dihabiskan karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Informasi ini menjadi dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung ke setiap job atau proses. Pada sistem tradisional, pencatatan dilakukan secara manual, sedangkan dalam sistem modern digunakan terminal komputer, kartu identitas elektronik, atau sistem digital terintegrasi agar data lebih akurat dan real-time serta mengurangi resiko kesalahan pencatatan. Selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, terdapat manufacturing overhead, yaitu seluruh biaya produksi tidak langsung yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke satu unit produk tertentu. Manufacturing overhead mencakup biaya listrik dan air pabrik, depresiasi mesin dan gedung, gaji supervisor produksi, biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin, pajak properti, asuransi pabrik, serta biaya pendukung lainnya. Karena sifatnya tidak langsung, biaya ini harus dialokasikan ke produk menggunakan dasar pembebanan tertentu. Dalam sistem tradisional, alokasi biasanya menggunakan dasar berbasis volume seperti jam tenaga kerja langsung, jam mesin, atau unit produksi.
Namun pendekatan ini sering menimbulkan distorsi biaya jika produk memiliki kompleksitas yang berbeda. Untuk meningkatkan akurasi pembebanan overhead, perusahaan dapat menerapkan Activity Based Costing atau ABC. Sistem ini membebankan biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar menyebabkan timbulnya biaya, sehingga hubungan sebab akibat antara aktivitas dan biaya menjadi lebih jelas. Activity-based costing system differ from conventional cost accounting system in three important ways. The first is system ABC menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk menelusuri proporsi overhead yang lebih besar langsung ke produk. Contohnya, penggunaan RFID, barcode, dan sistem pelacakan digital untuk mencatat secara rinci penggunaan komponen atau aktivitas pada setiap tahap produksi. Dalam penerapannya, akuntan tidak hanya mengandalkan data keuangan, tetapi juga mengamati proses operasi produksi dan melakukan wawancara dengan pekerja serta supervisor untuk memahami bagaimana aktivitas tertentu memicu timbulnya biaya. Itu yang pertama. Yang kedua ada sistem ABC, menggunakan jumlah cost pool yang lebih banyak untuk mengakumulasi manufacturing overhead dan membaginya menjadi 3 kategori utama. Kategori pertama adalah batch related overhead, adalah biaya yang timbul setiap kali satu batch diproduksi, seperti biaya setup mesin, inspeksi, dan penanganan bahan. Biaya ini dikumpulkan per batch lalu dialokasikan ke unit dalam batch tersebut, sehingga semakin besar jumlah unit dalam satu batch, semakin kecil biaya batch per unit. Lalu kategori kedua ada product related overhead, adalah biaya yang berkaitan dengan keberagaman lini produk perusahaan seperti biaya penelitian dan pengembangan, pengiriman dan penerimaan barang, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta aktivitas pembelian bahan baku. Sistem ABC berusaha menghubungkan biaya ini secara langsung ke produk yang menyebabkan timbulnya biaya tersebut. Kategori yang terakhir ada company-wide overhead, adalah biaya yang berlaku untuk seluruh produk tanpa memandang jenisnya, seperti sewa gedung dan pajak properti, sehingga biasanya dialokasikan menggunakan tarif tingkat departemen atau tingkat pabrik secara keseluruhan. Yang ketiga ada sistem ABC berusaha merasionalisasi alokasi overhead dengan mengidentifikasi cost driver, yaitu faktor yang memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan biaya. Contohnya jumlah purchase order sebagai cost driver, biaya departemen pembelian, atau jumlah setup mesin sebagai cost driver biaya setup. Dalam sistem ABC, cost driver sering berupa variabel non-keuangan seperti jumlah batch, jumlah pesanan, atau jumlah inspeksi. Sebaliknya, sistem tradisional sering menggunakan variabel keuangan seperti nilai rupiah pembelian sebagai dasar alokasi yang belum tentu mencerminkan penyebab biaya secara akurat. Informasi biaya yang lebih akurat dari sistem ABC membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik, mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, mengendalikan biaya secara lebih efektif, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Salah satu ukuran efektivitas produksi adalah throughput, yaitu tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan dan menjual produk dalam periode tertentu. Throughput dipengaruhi oleh kapasitas produksi, efisiensi proses, waktu siklus, serta tingkat produk baik atau yield. Peningkatan throughput tanpa peningkatan biaya yang signifikan akan berdampak langsung pada peningkatan laba. Dalam konteks pengendalian kualitas, perusahaan juga mengukur biaya kualitas untuk mengetahui dampak tindakan perbaikan proses dan mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan. Biaya kualitas dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama ada prevention cost, adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat produk sejak awal, seperti pelatihan karyawan dan perbaikan desain proses. Yang kedua ada inspection cost, adalah biaya untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan guna memastikan produk memenuhi standar kualitas. Yang ketiga ada internal value cost, adalah biaya akibat produk cacat yang ditemukan sebelum dijual, seperti biaya rework atau scrap. Yang terakhir ada external failure cost, adalah biaya yang timbul ketika produk cacat telah sampai ke pelanggan, termasuk klaim garansi, biaya perbaikan, kehilangan kepuasan pelanggan, dan kerusakan reputasi perusahaan. Study case. Latar belakang Alpha Omega Elektronik beralih dari strategi low gas ke diferensiasi produk dengan otomatisasi pabrik dan lean manufacturing.
Tapi sistem akuntansi biaya lama, alokasi overhead berdasarkan jam tenaga kerja, gagal mencerminkan realitas, menyebabkan keluhan supervisor, harga salah, dan laporan keuangan menyesatkan. Masalah utamanya, produk tampak lebih mahal pasca otomatisasi, meski efisiensi naik. Tidak ada ukuran kualitas memadai, dan kurangi inventory, tapi turunkan profit JEB. Marketing abaikan data biaya untuk pricing. Solusi yang direkomendasikan, implementasi EBC dengan multiple cost pool dan cost driver, laporan land accounting, bisa overhead, efek inventory, metode non-financial seperti throughput, kumpul data kualitas lengkap, prevention, inspection, dan failure cost. Conclusion, siklus produksi melibatkan proses berulang dari desain hingga akuntansi biaya, di mana sistem ERP mengintegrasikan data operasional dan finansial dari siklus lain seperti revenue dan expenditure. Akuntan berperan krusial dalam desain produk, 65-80% biaya ditentukan di sini. Perencanaan dengan MRP 2 atau Lean Manufacturing, pengandalan operasi via FID atau barcode, serta akuntansi biaya modern seperti activity based costing, ABC, dan metric throughput untuk laporan akurat. Kontrol utama meliputi otomatisasi data, source data automation, akses terbatas, dan rekonsiliasi fisik inventory untuk mitigasi ancaman seperti over atau under production dan biaya overhead salah alokasi.